Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, kita mendengarkan kisah tentang seorang anak muda yang meninggal. Dia tidak mempunyai ayah dan hanya hidup dengan ibunya. Dan rupanya ketika Yesus melihat situasi semacam itu, dia sangat berbelas kasih, iba terhadap ibu itu. Oleh karena itulah kemudian dia menghidupkan si anak ini, lalu diserahkan kepada ibunya. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat kuat, bahwa Tuhan ternyata sangat mencintai kita dan sangat memperhatikan situasi kehidupan kita. Bahkan ketika ada salah satu anggota keluarga yang menjadi tumpuan meninggal, Yesus justru memberikan kehidupan kembali supaya anak ini nanti bisa menopang kehidupan keluarga. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi-situasi yang semacam itu. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendasar, bahwa ternyata Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia tidak hanya menciptakan, tapi dia juga menyertai, menopang, memelihara hidup kita. Lalu hal yang lain yang bisa kita renungkan dari kisah ini adalah anak muda yang meninggal. Anda semua bisa mulai melihat dan merenungkan, kira-kira anak muda ini siap untuk meninggal atau tidak? Dan kemudian juga mungkin merenungkan ibunya, apakah ibunya siap untuk kehilangan atau tidak? Dan saya yakin ibunya pasti belum siap kehilangan, karena dia menumpukan harapan pada si anak. Dan mungkin si anak sendiri juga belum siap menghadapi kematian yang mendadak, kematian yang kita nggak tahu apa sebabnya, yang jelas diceritakan semacam itu. Atau mungkin dia sudah memiliki kesiapan batin juga untuk menghadapi peristiwa itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan peristiwa ini, kemudian menariknya untuk merenungkan apa yang saat ini kita hadapi, kematian dari Ibu Luciana Roslila ini. Beliau meninggal dalam usia yang cukup umur, 82 tahun. Tentunya dalam sekian panjang rentang hidupnya ini, beliau sudah menghadapi fase-fase kehidupan yang macam ragam. Dan dari sekian banyak fase itu, saya yakin ada fase untuk kembali mengingat seluruh kehidupannya, mereview semua apa yang sudah dikerjakan, dan mempersiapkan semuanya untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Jadi bisa kita bandingkan kematian dalam usia yang demikian ini dan kematian dalam usia yang muda, atau mungkin kematian-kematian yang mendadak. Ketika kematian-kematian mendadak terjadi, apalagi akhir-akhir ini cukup banyak kejadian yang menunjukkan hal itu, pasti ada sesuatu di sana yang membuat orang merasa tergetar. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah apakah kita siap ketika kita sendiri nanti menghadapi peristiwa itu. Kalau tiba-tiba kita meninggal, apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan? Ini patut untuk kita renungkan. Dan kalau fasenya itu fase yang normal seperti apa yang sudah dihadapi oleh Ibu Luciana Roslila ini, saya kira ada cukup banyak waktu untuk merenungkan semuanya ini. Dan kalau saya mengambil contoh misalnya dari orang-orang kudus seperti Yohanes Salib, kemudian Teresa Avila, mereka ini orang-orang yang sangat reflektif dan setiap saat, setiap waktu selalu merenungkan, mereview kembali kehidupannya. Saya ini hidup sekian panjang ini, sebetulnya apa yang dikerjakan Allah di dalam hidup saya, dan kemudian apa respon saya terhadap apa yang dikerjakan Allah itu. Sehingga kalau kita lihat, Yohanes Salib mampu menuliskan banyak hal. Oh, ternyata Tuhan itu bekerja begini dalam hidup saya. Oh, ternyata dia itu membentuk saya seperti ini.
Dan sampai akhirnya dia mengatakan, setelah saya berada dalam posisi ini, saya bisa melihat kembali seluruh rangkaian perjalanan hidup saya ini adalah bagian dari karya Allah sendiri. Dan di situ dia melihat ada pengudusan. Dan karena dia sendiri sangat reflektif setiap kali dia merenungkan itu, dan dia memberikan respons yang sangat baik, akhirnya dia mampu untuk menemukan gerak bimbingan Allah di dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan lagi, Yohanes Salib mungkin usianya masih cukup muda, dan dia punya kualitas itu, sehingga bagi dia kapanpun dipanggil dia siap. Nah, kita tentunya juga diajak untuk merenungkan peristiwa yang semacam ini. Di satu sisi, ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuat kita mungkin tersentak karena kematian-kematian yang mendadak. Di sisi lain, ada orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kapanpun mereka dipanggil, mereka sudah memiliki kesiapan hati, memiliki kemantapan, dan tidak lagi merasakan gamang akan peristiwa-peristiwa yang mesti dihadapi dalam proses kematian itu. Saya sudah sering menceritakan kepada umat yang hadir dalam perayaan-perayaan Eucharistia untuk mengenangkan kematian semacam ini tentang orang-orang yang menyesali kehidupannya. Dan sesal itu terjadi justru di penghujung hidupnya. Kenapa menyesal? Karena dia sudah meluangkan sekian banyak waktu, ini ternyata bukan untuk sesuatu yang dia rasa punya nilai yang optimal, tetapi dia hanya memperhatikan nilai-nilai yang bagi dia mungkin menyenangkan di awal itu, tetapi semuanya ketika dikerjakan ternyata tidak membawa kebaikan bagi dia dan justru membawa keresahan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, kalau mempelajari semua ini, tentunya kita diajak untuk kembali merenung. Sebetulnya kita ini siapa dan apa? Apakah kita hadir itu ya seperti ini, lalu perjuangan kita dalam hidup itu hanya untuk memperhatikan fisik kita, memanjakan diri dengan berbagai macam hal, ataukah sebetulnya ada sesuatu lain yang semestinya juga kita perhatikan? Nah, sebagai orang-orang beriman, tentunya kita diajak untuk memperhatikan sesuatu yang lain ini juga, yaitu jiwa kita. Jadi Savila sudah menegaskan dengan sangat baik itu. Ketika dia merenungkan, melihat kembali hidupnya yang dulu kacau balau, kemudian dia melihat, ternyata ada sesuatu. Lalu dia menemukan, ada sebuah jiwa yang begitu luar biasa indah di dalam diri kita yang selama ini ternyata kurang mendapat perhatian. Dan dari situlah kemudian dia mengubah hidupnya, dan dia berusaha untuk terus-menerus mencoba memperhatikan jiwanya. Hidup bukan hanya sekedar memperhatikan fisik dengan berbagai macam kenyamanannya, tetapi ternyata juga perlu untuk memperhatikan jiwa dengan berbagai macam keperluannya. Nah, ketika dia memperhatikan ini, dia menemukan banyak hal. Kesadaran spiritualnya meningkat, kemudian dia semakin mengenal gerakan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidupnya, lalu dia juga semakin mengenal, sama seperti Yohanes Salib tadi, bagaimana Tuhan memurnikan dia dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa. Sehingga ketika dia dipanggil saat menjelang kematian, dia pun merasa sangat siap. Karena dia tahu bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya dan seperti apa tanggapan-tanggapan yang selama ini sudah dia berikan atas karya Tuhan ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi kita semua. Kita sendiri bagaimana? Apakah kita siap? Apakah kita selama ini sudah pernah merenungkan sisi ini? Jangan-jangan porsi waktu yang kita luangkan lebih banyak untuk memperhatikan fisik kita dengan kenyamanannya dibandingkan perhatian terhadap jiwa kita, terhadap roh kita ini. Padahal kalau kita perhatikan, yang kekal, yang nantinya ada bersama dengan Allah, justru roh kita itu, jiwa kita itu. Nah, selama ini ketika kita nggak memperhatikan itu, lalu bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, bagaimana kita bisa bersatu dengan Dia. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa kematian semacam ini, mari kita bersama-sama untuk kembali melihat
pengalaman kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki keterbukaan hati, merasakan bagaimana Allah berkarya, dan memberikan respon yang cukup atas karya Allah itu. Tuhan yang sudah bekerja banyak untuk hidup kita, jangan-jangan kita abaikan. Tuhan yang sudah menyucikan kita, jangan-jangan kita cuekin. Kita nggak merasa perlu semuanya ini. Yang penting saya merasakan hidup saya nikmat, hidup saya nyaman, hidup saya baik, tanpa Tuhan pun nggak masalah. Nah kalau seperti itu ya silakan, nggak masalah, itu pendirian Anda masing-masing. Tapi kalau kita mau kembali kepada apa yang diwartakan Yesus, tentunya kita mesti melihat hidup kita bukan hanya soal fisik, tapi ada jiwa kita, ada roh kita. Dan kalau kita percaya akan roh ini, tentunya kita juga mesti melihat bagaimana kita mesti memeliharanya, bagaimana kita mesti mengupayakan pertumbuhan hidup rohani kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Oleh karena itu dalam bacaan Injil tadi sangat jelas, Yesus memperhatikan hidup masing-masing. Hidup kita pun juga diperhatikan. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan menyadari kuasa Allah yang demikian itu, mari sekarang kita sadari juga bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita terhadap kuasa kasih Allah yang demikian besar. Jangan sampai ketika nanti giliran kita yang dipanggil, kita lalu kelabakan, lalu kita bingung. Ada banyak sekali ketakutan-ketakutan menjelang kematian, banyak sekali. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang sudah merasa siap. Bahkan beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, dia sudah merasakan, kok sebenarnya Tuhan menghendaki saya pulang. Banyak kejadian semacam itu. Lalu mengumpulkan semuanya, pamitan, kemudian bermaaf-maafan. Sesudah itu baru dia bisa pergi dengan tenang. Ada yang semacam ini. Nah, orang-orang yang semacam ini muncul dari mana? Pasti muncul dari orang-orang yang siap. Dan kesiapan itu terjadi karena apa? Dia memelihara jiwanya, dia memperhatikan rohnya. Mari kita bersama-sama melihat situasi-situasi ini. Jangan sampai kita luput perhatian atas hal-hal yang semestinya kita perhatikan. Karena kesibukan kita, karena hal-hal yang mungkin kita senangi, jadi hobi kita, lalu mengaburkan semuanya. Peristiwa kematian mengingatkan kita akan adanya roh yang mesti kita pelihara, akan adanya kuasa Allah yang terus-menerus menyertai kita. Bergantung sekarang bagaimana tanggapan kita. Mari kita renungkan bersama.